Bapak-bapak dan saudara-saudara rahimakumullah, alhamdulillah pada malam hari ini kita bisa bertemu kembali di kajian tafsir Al-Qur'an di Masjid dan Musholla Al-Hidayah. Pada malam hari ini saya menyampaikan tentang tafsir Quran surat Az-Zumar atau surat yang ke-39 ayatnya 42 tentang mimpi dan mati. Ya, mungkin beberapa sudah sering dengar, tetapi coba akan kita dalami melalui, mudah-mudahan cukup melalui 3 tafsir. Nanti ada tafsir Mafatihul Ghaib yang itu sekitar tahun 606. Lalu tafsir Al-Alusi. Al-Alusi niku sekitar 1200-an. Hijriah nggih niku nggih. 606 Hijriah, 1200-an Hijriah, dan nanti tafsir Jalalain. Bismillahirrahmanirrahim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu yatawaffal anfusa hina mautiha wallati lam tamut fi manamiha. Fayumsikul lati qada 'alaihal mauta wa yursilul ukhra ila ajalin musamma. Inna fi dzalika laayatil liqaumin yatafakkarun. Allahu yatawaffal anfus, Allah memegang jiwa. Beberapa penerjemah menerjemahkannya dengan nyawa. Hina mautiha, pada saat kematiannya. Wallati lam tamut fi manamiha, dan nyawa seseorang atau jiwa seseorang yang belum mati ketika dia tidur. Ayumsikul lati qada 'alaihal mauta, maka dia niki Allah tahan nyawa orang yang telah dia tetapkan kematiannya. Wa yursilul ukhra, dan melepaskan yang lainnya ila ajalim musamma, sampai pada waktu yang ditentukan, maksudnya meninggal. Inna fi dzalika laayatil liqaumin yatafakkarun, sesungguhnya pada yang demikian itu terdapat tanda-tanda kebesaran Allah bagi kaum yang berpikir. Niki dari tafsir Mafatihul Ghaib yang ditulis oleh Fakhruddin Ar-Razi yang sekitar tahun 606 Hijriah. Tafsir Mafatihul Ghaib niku kula senenge niku meringkas dari tafsir sebelumnya. Jadi tafsir-tafsir sebelumnya niku termasuk tafsir At-Tabarani niku ditampilkan sehingga terus kemudian disimpulkan. Al-maqsudu minal ayah, maksud dari ayat ini adalah annahu ta'ala yatawaffal anfus, sesungguhnya Allah memegang nyawa. Ada sekali lagi nggih, nyawa dan jiwa niki nanti kita bedakan. Memegang nyawa, kalau nyawa yang dimaksud itu adalah nyawa yang orang hidup dan mati niku lho nggih. Indal mauti, tatkala saat kematian, wa indan naumi, dan saat tidur. Illa annahu yumsikul anfus, namun Allah mempertahankan nyawa. Allati qada 'alaihal maut, yang telah waktunya untuk mati. Wa yursilul ukhra, dan mengirimkan yang lain, mengembalikan yang lainnya. Wahya an-naimah, yaitu saat seseorang itu tidur. Ila ajali musamma, sampai waktu yang ditentukan. Ai ila waktin darabahu li mautiha, maksudnya adalah sampai waktu yang ditentukan kematiannya. Faqauluhu ta'ala, dan ayat Allah ta'ala, Allahu yatawaffal anfusa hina mautiha, yakni Allah mengambil nyawa ketika matinya.
yakni maksudnya annahu ta'ala yatawafful anfus allati yatawaffaha 'indal maut yumsikuha wa la yarudduha ilal badan. Maksudnya Allah mengambil nyawa yang telah diwaktuinya atau yang ditentukan waktunya untuk mati dan tidak mengembalikannya ke dalam badan. Wa qauluhu, dan dawuhipun Allah, wa yursilul ukhra ila ajalin musamma, dan Allah mengembalikan yang lainnya, itu yang lainnya nyawa tadi itu, ila ajalin musamma, kepada waktu yang ditentukan. Yakni annan nafsal lati yatawaffa 'indan naum yarudduha ilal badan inda yaqdah. Dan Allah mengembalikan jiwa, nyawa seseorang yang tidur dan dikembalikan pada waktu ngelilir. Wa tabaqaha dilhala ila ajali musamma, dan ini berulang-ulang tetap keadaan ini sampai waktu yang ditentukan. Wa dzalikal ajal huwa waqtul maut, dan yang dimaksud dengan ajal itu adalah kematian. Bahada tafsirul lafdil ayat, ini adalah penjelasan mengenai makna ayat ini. Wahya mutabiqatun lil haqiqah, yang sesuai dengan kebenaran. Walakin la budda fihi min mazidil bayan, dan tetapi perlu penjelasan. An-nafsul insaniyah, jiwa manusia itu adalah ibaratun an jauharin musyrikin. Jiwa manusia itu adalah substansi rohaniah yang bersinar. Jadi jiwa niku kalau dilihat dengan mata hati, maka jiwa itu nggadai sinar. Orang zaman sekarang niku bilangnya aura. Ada orang niku kalau cahayanya gelap berarti jiwanya penuh dengan kegelapan. Sering nasuhan, sering iri, sering dengki, sering ngelamuk, angen-angen saya enggak karu-karuan. Bayang-bayangaken yang enggak karu-karuan. Jiwa manusia adalah substansi rohania yang bersinar. Idza ta'ala qalbil badan, tatkala jiwa itu terhubung dengan tubuh, hasala dau'uhu fi jami'il a'dha, maka cahayanya itu menerangi atau tersebar di seluruh organ, seluruh anggota badan. Wa huwa al-hayah, inilah yang disebut kehidupan. Jadi kalau membayangkan yang disebut di sini jiwa manusia, maksudnya ruh niku. Maka itu bersinar secara ruhani niku bersinar, yang itu kemudian terhubung kepada seluruh anggota badan. Itulah kemudian orang itu jadi hidup. Niki nek bayangaken kali cahaya niku. Tapi nek badan kita niku nek dibayangaken enten cahaya di dalam ini kan koyo mboten to. Tapi sejati ini ngoten niku, wong orang-orang niku yang sering cerita niku cahaya, orang niku cahayanya macam-macam. Nek kuning niku kuning, semburat kuning, ana putih, pengin ndeleki bener tapi kan cantol pengin sugih juga. Lah nggih, kuning emas. Putih bening niku simbol rohani kesucian. Nah, tapi iki ya ana putih ana ya kuning. Nah, iki jane pengin apik. Tapi gandol lagi pengin sugih. Kan kathah nek wong ngoten niku. Pingine dadi Nabi Sulaiman, Nabi Daud, Nabi Yusuf. Karena kepingine ngoten niku. Mboten pingin tak dadi Nabi Musa. Diuber-uber terus. Nabi Isa malah sampai di salib karepe ngoten nggih. Karepe wong Yahudi niku kan menyalib Nabi Isa, tapi kan diselamatkan oleh Allah. Nah, nggih ngoten nggih. Nabi Ayub napa malih mboten pingin ta jenengan godaane kaya ngoten niku. Nah, pingine Pak, nek kula niku pingine dadi Nabi Daud, raja, sugih, bojone kathah. Tapi sakniki poso, sesuk buka. Poso malih, buka malih. Karena rasa syukurnya.
rasa syukurnya dan ingin tetap sebagai hamba Allah yang selamat dunia akhirat. Karena nopo, kalau orang kaya niki pendapat pribadi nggih. Kalau orang kaya niku biasanya sulit pengendalian dirinya sulit karena napa-napa enten. Napa-napa enten. Pingin burger nggih enten burger. Kalau kita kan mikir-mikir ya nek tuku burger kok berasnya ketekan orang. Umpamane ngoten nggih, mudah-mudahan kita semua mboten ngoten. Maksudnya berasnya pun berkarung-karung. Nah, tapi nggih biasane ngoten karena apa-apa niku gampang keturutan untuk mengekang niku semakin sulit. Godaane niku semakin sulit. Nah, saat kematian itu yang kotiu innahu fi waqtil mauti yang kotiu ta'alluquhu an dhahir adal badan wa an batinihi. Nah, saat kematian datang maka hubungan cahaya jiwa tadi itu, cahaya nyawa itu terputus dari dalam. Nah, itu yang disebut kematian. Wa dzalika huwal al-maut. Jadi Bapak-bapak dan saudara-saudara rahimakumullah, bahwasanya kalau kita memahami betapa hubungan antara nyawa dengan anggota badan yang seperti itu, kita lebih cermat lagi. Lebih cermat lagi bisa menggambarkan, oh nyawa itu adalah cahaya yang menghubungkan antara eh, energi kehidupan dengan anggota badan. Nah, kalau sampai nyawa itu hilang, maka matilah kita. Nah, niku seperti hewan. Gitu, Pak. Hewan nggih ngoten to. Hewan niku nek nyawane ilang nggih manusia nggih ngoten. Nah, berkali-kali Allah niku menjelaskan dalam Al-Qur'an, nggih manusia niku nggih seperti hewan, yang membedakan adalah mau taat maupun mboten. Orang yang mau taat maka akan bisa potensinya akan melebihi yang bawa rohnya. Jadi roh niku sanes nyawa. Lah nggih, kalau roh kata banyak orang niku kan nyawa. Nggih, niku nek bahasa Indonesia memang seperti itu. Tetapi kalau bahasa Arab, ruh niku sanes nyawa niku. Krana nyawa itu yang niku beberapa waktu yang lalu saya jelaskan, ruh itu menyimpan fitrah. Ruh itulah yang dibawa oleh malaikat pada waktu pertama kali yang kemudian dimasukkan ke Nabi Adam. Ya memang ada hubungannya gitu, memang ada hubungannya, ini cuma setunggal. Ada jiwa atau yang disebut nafas itu, ada ruh, ada qalb, ada akal, ada a'dha atau badan itu sendiri. Nggih, tapi kita lanjut dari tafsir Mafatihul Ghaib juga. Masih dari tafsir Mafatihul Ghaib. Wa amma fi waqtin naum, namun saat tidur cahaya jiwa terputus dari luar tubuh dari beberapa sisi, tetapi tidak terputus dari dalam tubuh. Jadi kalau pas mati tadi itu kan cahayanya itu dari dalam tubuh gitu. Lalu kemudian menggerakkan semua, menghidupi anggota badan. Nah, kalau pas mimpi, pas saat tidur, cahaya itu terputus dari luar tubuh, tapi tidak terputus dari dalam tubuh. Fasabata annal mauta wan naum min jinsin wahid. Oleh karenanya, antara kematian dan tidur itu adalah jenisnya sama. Nah, mati dan tidur itu berjenis sama. Salah satu pelajarannya adalah Bapak-bapak, ternyata kita itu kalau mengalami mimpi itu bisa dikatakan kayak begitulah akhirat dengan dunia ini.
Begitulah dunia dan akhirat itu. Saat kita itu mimpi di kehidupan tidur kita, kita itu seakan-akan memegang sesuatu, tapi itu enggak ada. Kenyataannya adalah kita bangun, nah ini nyotone ora ono. Tapi efeknya enten mboten, Pak? Ada. Bukan hanya kelingan. Sing capek nggih capek, sing kadang wedi nggih wedine niku sampai tangi kita sih. Wedi. Nah niku sami, cuma dibalik. Kehidupan ini adalah mimpi, nyatanya nanti kalau sudah kita mati. Nah, apa yang kita lakukan di dunia ini berefek seperti mimpi. Oke. Jadi di sini disebutkan bahwa kematian dan tidur adalah jenis yang sama. Kita itu kadang-kadang mimpi ini kan mau sesuatu kan tangannya nggih ngeten to, Pak, atau diajak orang salaman nggih ngeten to. Kula niku sering perasa kula niku. Loh, kok tanganku ngene, mimpi kan. Nah, di sini disebutkan walaupun tidur dan mimpi itu dari jenis yang sama, illa annal mauta ingkitaun tamun kamilun. Hanya saja kematian adalah pemutusan total dan sempurna. Wan naumu, sedangkan tidur ingkitaun naqisun min ba'dil wujuh. Sedangkan tidur itu terputus yang tidak sempurna dari beberapa sisi saja. Apabila hal ini ditegaskan, terlihat bahwa Allah yang Maha Kuasa, Maha Mengetahui, Maha Bijaksana, telah mengatur hubungan esensi jiwa dengan tubuh manusia dalam 3 bentuk. Pertama, cahaya jiwa tersebar di seluruh bagian tubuh, baik yang terlihat maupun yang tersembunyi, dalam keadaan sadar ataupun terjaga. Kedua, cahaya jiwa terangkat dari sebagian sisi tubuh, meskipun tidak sepenuhnya. Ini terjadi saat tidur. Ketiga, cahaya jiwa terangkat sepenuhnya dari tubuh. Ini adalah saat kematian. Ini pun dipikirakan oleh para ulama-ulama ahli tafsir. Dengan demikian terbukti bahwa kematian dan tidur berbagi sifat tentang nyawa. Tetapi keduanya memiliki karakteristik khusus yang membedakannya, yang diatur dengan cara yang luar biasa. Hanya Allah yang Maha Kuasa, Maha Mengetahui, dan Maha Bijaksana yang mampu melakukan pengaturan tersebut. Para ahli ilmuwan itu sudah mencoba untuk mencari jawaban tentang tidur, tentang mimpi terutama. Kok bisa orang mimpi? Salah satu kesimpulannya, orang mimpi itu kalau bahasa Jawa seperti ketentong. Nah, jenengan kalau ingin ketentong api, mau tidur, niku berbuat yang api. Contoh, baca Sira Nabawiyah. Gitu. Sampai ketentong kok kepanggil Rasulullah kan saya itu. Nah, jenengan terutama anak kecil nih, sebelum kita tua-tua seperti ini dulu. Cerita genderuwo kok mlebu to. Niku ketentong. Ada juga teori ilmuwan itu bahwa mimpi itu adalah gambaran dari keinginan yang tidak tercapai. Contoh, seneng cah perempuan, tapi kan nggak pernah gelem nyopo, akhirnya mlebu mimpi. Nah, niku ilmu pengetahuan seperti itu. Orang Jawa niku pun lama meneliti mimpi niku karena memang hampir semua menurut saya, semua peradaban itu juga meneliti tentang mimpi itu. Jawa niku membagi menjadi pinten niku? 4. Titiyoni, Gondoyoni, Puspotajem. Papat apa telu? Telu. Pak. Telu mawon nggih. Nah, niku nggih hasil dari penelitian. Terus ada ungkapan yang mimpi adalah bunga tidur yang nggak ada gunanya. Kalau memang kita mengikuti mimpi itu hanya bunga tidur, maka
kita akan menjadi salah. Karena Al-Quran pun itu salah satu sumber pewahyuannya adalah melalui mimpi. Bahkan Rasulullah dawuh bahwasannya mimpi itu adalah bagian sebagian dari kenabian. Di Al-Quran enten kisah Nabi Yusuf yang juga ahli tafsir mimpi. Sejak kecil pun mimpi 11 bintang niko. Terus mimpi lagi di penjara, mimpi lagi menerjemahkan mimpinya raja dan seterusnya. Niku kedadian semuanya. Kita juga kalau kita ingat-ingat biasanya nggih ngoten nggih, enten sing bener, enten sing mboten. Bapak-bapak dan saudara-saudara rahimakumullah, di dalam kitab Ruh, kitab tentang ruh yang dikarang Ibnu Qayyim al-Jauziyah, itu muridnya Ibnu Taimiyah. Iki di masa lalu ini kan ulama nggih berbeda-beda pendapat. Nah, Ibnu Qayyim al-Jauziyah niku muridnya Ibnu Taimiyah menerangkan tentang beberapa mimpi orang mati. Jadi mimpi orang mati. Niku tenanan mboten? Pertanyaane ngoten. Jenengan pernah mboten? Mesti ini biasanya pernah lah sithik-sithik. Mimpi orang meninggal niku lho. Orang yang sudah meninggal lalu kemudian ngimpeni kita. Ada salah seorang niki sahabat napa tabiin ngoten. Niku meninggal. Setelah meninggal kemudian masuk ngimpeni nek bahasa kita. Ngimpeni temennya bahwasanya dia mempunyai beberapa dirham, 10 dirham nek mboten salah. 10 dirham yang itu nyantol teng selong enten panah, adae panah niku. Napa? Selong-selonge panah. Nah, itu nang jero mriki, memang disingitke ngoten, Pak. Jadi setelah dia meninggal niku keluargane mboten ngerti. Karena ini di bawah ngoten niku. Nek jenengan biasane kan di sini. Bapakne ngoten. Ben ora konangan keluarga. Nah, niku bilang ke temennya begini, nanti ambilan bayar ke utangku nang si orang. Nah, kebetulan orangnya niku Yahudi, Pak. Bayar ke utangku nang orang Yahudi. Yang kedua, anakku niku ngeten iki teng mimpi niku. Anakku iku lara dan larane iku lara terakhir karena kan sampai meninggal. Dan niki kirangan mumpun arupa ruh mungkin nggih diparingi ngertos kalih malaikat-malaikat teng dunia mereka. Nah, lalu kemudian memang niki jenengan ini yang diminta untuk nyampaikan itu tanya. Nah, memang jenengan niku saiki napa ngerti keadaan rumah jenengan niku. Aku ngerti kabeh wong kucing mati ya aku ngerti kok. Ngoten niku bilangnya niku. Kok sampai bicara bahwa anaknya akan sakit dan meninggal. Iki tenanan, sampai ngomong ngono tenanan, sampai nang keluarga. Akhirnya setelah bangun, kemudian dipikir-pikir, lalu kemudian berangkat ke rumah keluarganya. Nah, yang pertama mawon pun bener, Pak. Jadi uang 10 dirham niku betul-betul enten. Lah, niku nyuwun izin keluarganya, iki kula niku nggih saya bawa ke tempat orang Yahudi karena nyaur utang. Dibawa ke sana, orang Yahudi niku nggih. Enggak, aku wis ora iku. Iku tak anggap dudu duitku. Nah, tapi memang enggak ada utang. Iya, tapi wis tak ikhlaske. Nah, tapi kan bukti kedua niku nggih, memang punya tapi uang itu enggak usah dikembalikan. Saya ikhlaskan saja.
Niku simpel. Nek nek sulit menafsirkan wis to pokoke nek mimpi wong meninggal ya njaluk donga nang kirimen donga didongake kan ngoten tok. Niku simpel karena napa? Mboten saged detail. Nek antara detail-detail kan kaya ngeten iki. Nggih mboten sembarang wong sih saged mendetailkan mimpi orang lain itu mboten. Kecuali memang dia punya ilmunya. Nah, kemudian yang kedua, dia kembali lalu kemudian tanya, "Napa enggak ada putri alit?" "Iya." "Oh, nggih, dirawat sing sae nggih." Tapi mboten dibilangkan bahwa ada kabar bahwa terus kejadian-kejadian itu diselidiki dan ternyata informasi dari mimpi orang yang meninggal itu benar. Bapak dan saudara-saudara rahimakumullah, niki kebenaran mimpi orang meninggal itu sangat dekat karena nopo bahwasanya Allah dawuh orang yang mimpi, orang yang tidur dengan orang yang meninggal itu kan sama-sama dalam genggaman kekuasaan Allah. Itu lebih bahkan nuwun sewu ada yang mengatakan ilham terbaik adalah melalui mimpi. Ilham di bawahnya melalui kondisi khusyuk. Niku malah bawahnya nih para ulama. Karena nopo? Pada waktu mimpi orang niku tidak tergendoli hawa nafsunya. Jadi mboten mimpi nopo kan mboten saged ngatur-ngatur. Malah diatur kan ngoten. Nah, maka pada saat itulah kondisi yang terbaik untuk suasana menerima pengetahuan-pengetahuan atau ilmu-ilmu dari dunia spiritual, dunia rohani. Nah, Bapak-bapak dan saudara-saudara rahimakumullah, hal seperti ini itu harus dikembalikan. Hanya Allah yang kuasa, hanya Allah yang maha mengetahui, hanya Allah yang mampu, yang maha bijaksana, yang mampu melakukan pengaturan tersebut. Saat kita mengatakan Allah berkuasa, Allah maha kuasa, nah itu harus menjadi pengenalan kita. Pengenalan bahwasanya kuwasane Gusti Allah niku sampai sakmonten. Itu kita hikmati, kita rasakan bahwasannya sesuatu yang tidak kita anggap sebagai hal yang penting seperti mimpi saja itu dalam kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Ibaratnya mulai sesuatu yang paling penting sampai yang enggak paling penting itu tetap dalam kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana saya mengajak jenengan-jenengan kalau mengawali ngaji, Qulillahumma malikal mulki tu'til mulka man tasya dan seterusnya. Saya ingin membawa niki nek hafal mungkin dihikmati bahwasannya nopo-nopo itu adalah karena kekuasaan Allah. Orang dapat jabatan niku karena kuasane Allah. Orang mulia itu karena kehendak Allah. Orang jadi melarat itu ya kehendake Gusti Allah. Orang dihinakan oleh keadaan oleh Allah juga karena kehendak Allah. Termasuk napa mawon ngene bumi niki kersane Gusti Allah. Saya ingin menegaskan bahwasannya wis to nek pengin napa wae nyedhekne Gusti Allah. Bukan menumpukan kekuatan kita, bukan menumpukan pada kekuatan kita, bukan menumpukan pada kepandaian kita. Walaupun kekuatan kita itu dipakai secara maksimal, itu beda loh Pak. Tumpuannya itu kepada Allah, penggunaannya secara maksimal. Bukan menumpukan pada kekuatan, bukan menumpukan pada kepandaian dan seterusnya.
Inna fi dzalika laayatil liqaumi yatafakkarun. Yang dimaksud dengan firman Allah sesungguhnya pada yang demikian itu terdapat tanda-tanda bagi orang-orang yang berpikir. Di sini ditafsirkan bahwa bukti ini menunjukkan manusia yang berakal wajib menyembah Allah, Tuhan yang memiliki kekuasaan dan kebijaksanaan seperti ini, dan bukan menyembah berhala yang tidak memiliki kesadaran dan pemahaman. Nah, ini tadi itu dari kitab Mafatihul Ghaib. Sekarang dari kitab Ruhul Ma'ani. Yang Ruhul Ma'ani itu yang ngarang Al-Alusi tadi, yang sekitar 1200-an Hijriah, 200 tahun yang lalu. Niki isinya hadis. Hadis nih. Sanes hadis niki dari Ibnu Abbas dulu, dari sahabat. Waruwiya ani bni Abbas an-Nafi bni Adam nafsan waruhan. Bahwasanya Ibnu Abbas berpendapat dalam diri manusia terdapat ruhani dan nafsu dan ruhani, jiwa dan roh, yang diantara keduanya seperti sinar matahari. Ini nggih sinar. Jiwa adalah bagian yang memungkinkan akal pemahaman dan gerak menjadi berfungsi. Jiwa adalah bagian yang memungkinkan akal, pemahaman, dan gerak berfungsi. Dan baik jiwa maupun roh dipisahkan saat kematian. Ini beda toh, jiwa sama roh berbeda. Jiwa berdiri sendiri saat tidur. Dalam pandangan ini terdapat perbedaan antara jiwa dan roh. Beberapa para penafsir mengaitkannya dengan mayoritas manusia dan menyebut jiwa dengan jiwa an-natiko atau jiwa yang berbicara. Roh dengan roh atau ruh ilahi atau ruhul amr. Ini istilah-istilah. Sebagian para pemikir mengatakan bahwa dalam diri manusia terdapat roh hewan dan juga jiwa hewan. Ada roh hewan, ada jiwa hewan. Ini kira diangel nggih, Pak. Dieling-eling rada abot ngoten. Gambarannya atau kiasannya, analoginya, roh hewan merupakan kursi bagi roh manusia. Roh hewan kursi bagi roh manusia. Dan hati manusia adalah tempat di mana uap halus berkumpul. Hati berfungsi sebagai tempat bagi roh hewan menjaga dan merekam jejaknya. Roh hewan adalah kursi dan cermin bagi roh ilahi yang juga disebut sebagai jiwa an-natiko, yang bertindak sebagai perantara antara roh manusia dan tubuh. Dengan perantaraan ini, peraturan jiwa terhubung. Sebuah kelompok yang lain tidak bisa menerima pendapat ini. Bapak-bapak dan saudara-saudara rahimakumullah. Napa pentingnya bagi kita? Pentingnya niku nek jenengan menanggapi atau mengalami kejadian-kejadian yang pada akhirnya jiwa jenengan bisa jenengan lihat, jiwa jenengan bisa jenengan ajak bicara. Nek wong Jawa munine napa niku? Enten sing Raga Sukma dan seterusnya niku. Niku hubungannya kali niki. Dan memang enten ngoten. Ini pendapatnya di Ruhul Ma'ani. Kira-kira wong Jawa ketularan ini atau ini sing ketularan Jawa? Sepertinya orang Jawa, karena ulama-ulama dulu nggih baca ini, lalu kemudian apa yang dialami oleh orang-orang Jawa yang dulu kemudian dijelaskan dengan hal seperti ini. Nggih, Bapak, iki saya langsung ke hadisnya mawon, sing hadis ini gampang sekali dipahami.
Ini dalam kitab Imam Bukhari dan Imam Muslim. Bahwasanya dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu an Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, jika salah satu kalian pergi tidur, hendaknya dia menggoyangkan pakaian dalamnya karena dia tidak tahu apa yang ada di bawahnya. Kemudian dia mengucapkan, ya Allah, dengan namamu aku meletakkan tubuhku dan dengan namamu aku mengangkatnya kembali. Jika engkau menjaga nyawaku maka peliharalah, dan jika engkau mengambilnya maka ampunilah seperti yang engkau merahmati hamba-hambamu yang soleh. Jadi yang sering kita dengar kalau mau tidur kan di kabah. Ternyata niki enten tambahan nih. Lambi niki nggih digoyang-goyang. Nek secara logika nggih bek ya enten semut, ya enten ulo barang kan ya mungkin. Kan kathah nggih cerita tentang ulo di atas tempat tidur itu kan. Kira-kira itu dari mana? Biasanya itu dari atap itu. Atap itu dari mana? Dari pohonan. Ulo ini kan saged ngerambat teng pohonan terus. Kon apa jin? Jin ya iso wae. Nek digepuki terus ilang, moro ilang bernen kasih. Allahumma bismika rabbi wada'tu jambi wa bismika arfa'uhu in amsakta nafsi farhamha fa in arsaltaha fakhfatha bima takhfatu bihi sholihin min ibadi. Iki jarang kita hafalkan gitu. Yang biasanya kita hafalkan kan yang satu. Bismika Allahumma ahya wa bismika amut. Cendak gampang dihafal kan. Niki ada lagi dari sahabat Umar bin Khattab. Sahabat Umar bin Khattab niku berkata ngeten. Yang mengherankan dari mimpi seseorang adalah dia tidur dan melihat sesuatu yang tidak pernah terpikirkan olehnya. Mimpi itu seolah-olah dia memegangnya dengan tangannya. Namun saat dia melihat bangun maksudnya, mimpi itu tidak berarti apa-apa. Nah, perkataan sahabat Umar bin Khattab niku didengar oleh sahabat Ali bin Abi Thalib. Kemudian Ali bin Abi Thalib berkata, apakah aku tidak memberitahumu tentang hal ini wahai Amirul Mukminin? Allah Subhanahu wa taala berfirman, Allah menerima jiwa-jiwa ketika mati dan yang belum mati dalam tidurnya. Maka dia menahan yang telah dia tetapkan mati dan dia mengirimkan yang lain hingga waktu yang ditentukan. Itu surat Az-Zumar tadi. Jadi sahabat Umar kadose kalau niki dari percakapan ini lalen Pak. Orang nggih lali, sahabat nggih lali. Jadi sahabat Umar bin Khattab ini lali tentang ayat ini kemudian diingatkan oleh sahabat Ali karramallahu. Niki kelanjutannya tadi. Allah mengambil jiwa-jiwa keseluruhan dan apa yang dilihat oleh jiwa saat berada di hadapannya adalah mimpi yang benar di hadapan Allah. Namun saat jiwa dikembalikan ke tubuhnya, itu adalah mimpi palsu. Karena saat dikirim kembali ke tubuhnya, roh tersebut sudah ditemui oleh setan-setan di udara dan mereka menipunya dengan kebohongan. Umar sangat terkejut mendengar hal ini. Jadi mimpi, Bapak, kalau betul-betul belum tercampuri oleh keinginan kita di dunia ini sesudah bangun itu, maka itulah mimpi yang benar. Sebenarnya seperti itu. Tercampur pripun. Kalau kita mimpi, lalu kemudian kita bangun, saat kita mencoba mengambil pelajaran atau menafsiri mimpi itu, terkadang itu dengan masukan dari nafsu kita. Contoh, wah aku ketemu presiden.
wah aku arep dadi presiden Pak ya. Apa aku arep dadi lurah Pak. Ini kan karepe awak dhewe to. Belum tentu ngoten. Wah, aku mimpi keterjang banyu iso ngelangi. Banyu itu kan api. Wah, aku arep oleh keapian. Orang tentu. Oh, air itu lihat kondisi orangnya juga. Kondisi orangnya seperti apa. Air itu bisa jadi adalah pembicaraan. Ini jenengan akan diterjang oleh pembicaraan. Nah, kalau yang dulu pengalaman saya nih, nek mimpi mayit nih kalau Pak, itu memang oleh rezeki. Gendong mayit. Apa mana nih ku? Gendong mayit. Lah nek pun tua-tua ae mboten mimpi basah ae tenane-ane ae iso kok tak mimpi. Ini dari kitab tafsir Jalalain sebagai penutup. Inna fi dzalika laayatil liqaumin yatafakkarun. Sesungguhnya pada yang demikian itu tentang mimpi dan mati tadi terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berpikir. Dan pada hal-hal yang disebutkan atau tanda-tanda menunjukkan adanya kekuasaan Allah, maka karenanya hendaknya Allah berkuasa untuk membuat mimpi, Allah berkuasa untuk membangunkan orang tidur, Allah maka berkuasa untuk membangunkan manusia sesudah kematian. Dan orang-orang kafir Quraisy waktu ayat ini turun tidak pernah memikirkan hal tersebut. Bapak, saudara-saudara, ini adalah ayat. Ayat itu tanda-tanda kekuasaan yang disebut di tafsir Jalalain ini zaman dulu. Zaman sekarang, maka tanda-tanda kekuasaan Allah di dalam tidur dan mati dan apa yang terjadi dengan tidur itu. Kalau mati kan sudah berkali-kali dicoba diteliti, itu tasik pada bingung. Mboten gadai pengetahuan dari pokoknya kan mboten percaya dengan kitab. Orang-orang ada orang-orang yang itu. Pokoknya apa yang terjadi yang dengan orang mimpi itu. Yang sudah dapat itu adalah kesamaan bahwa mereka itu dibawa ke tempat tertentu gitu loh. Dikirim ke tempat tertentu terus memasuki gerbang. Nah kayak gitu-gitu. Itu sing sama. Tapi setelah situ tutup. Mboten bisa diteliti lagi. Nah, niku kalau diteliti secara terus-menerus, bisa jadi itu memang betul-betul kita akan menemukan pengetahuan-pengetahuan yang luar biasa. Yang paling bisa saat ini kita gunakan oleh semuanya umat muslim sebetulnya adalah menggunakan mimpi sebagai salah satu parameter untuk mengambil keputusan apa yang kita lakukan ke depan. Seperti mimpinya Nabi Yusuf. Caranya istikharah itu. Istikharah lalu mimpinya contoh arep milih presiden sopo. Kepikiran mboten milih presiden mau di istikharah. Mboten to. Biasanya mboten wis pokoke sing endi sing apik ngono pikiran kita. Tapi orang-orang tertentu itu karena memilih dan milihnya bingung, maka diistikharah agar dia tetap mengambil keputusan itu berdasarkan lillahi. Bapak-bapak, menawi dalu niki malam ini cukup kita berdoa bersama. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim.
Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidayna warhamhum kama rabbayana shighara. Allahumma sabbit imanana wa nawwir qulubana wa barik lana fima ataitana wa sallimna fid dunya wal akhirah. Allahumma inna nas'aluka bihusnil khatimah wa na'udzu bika min su'il khatimah. Allahumma afrigh alaina sabran wa tsabbit aqdamana wansurna 'alal qaumil kafirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad وعلى آل سيدنا محمد سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.